Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah, para pemirsa TV 9 dan pendengar SAS FM yang berbahagia, mari kita selalu ingatkan diri kita masing-masing untuk selalu sadar bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala sungguh amat banyak yang kita terima dan selalu kita terima. Dan oleh karena itu marilah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat yang tak terhingga itu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita semuanya, sehingga berkenan menambah dan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin hadirat rahimakumullah, para pemirsa TV 9 dan pendengar setia SAS FM yang berbahagia, sebenarnya sudah lama saya angen-angen itu mikir dalam hati, tetapi saya pikir kurang urgen untuk disampaikan di forum ini. Tetapi karena ada suatu postingan, yang postingan itu kemudian disebar ke grup-grup WA atau BBM atau yang lain, SMS, sehingga menyebar lalu menjadi pertanyaan umum. Dan sebagaimana biasa, pertanyaan-pertanyaan itu nimpanya kepada saya. Jadi barang yang mestinya saya tidak tahu menau, gak aruh jawane, pokoknya nenek opo itu ceramah sopo ae mesti ke saya. Ya bersyukurlah saya dipercaya, tapi jempolan ini ya rada kesel. Jadi nulis itu Masya Allah ya. Saya mohon maaf kepada para pirsawan, pendengar ya, penonton TV 9 dan pendengar SAS FM ini sangat setia sebenarnya. Tetapi tolong yang sudah saya jelaskan tidak usah ditanyakan, atau kalau bertanya tidak selalu saya jawab melalui WA atau SMS. Sekarang ya sebagaimana sering saya sampaikan, yang sudah disampaikan di TV 9 atau di SAS FM ya sudah, kalau ditanyakan tidak usah saya jawab. Dan kalau pertanyaan itu kira-kira membutuhkan panjang, jawaban panjang, maka ya saya jawab di forum ini saja, sehingga biar agak longgar dikit lah. Waktu saya terbagi untuk banyak hal, sehingga tidak hanya untuk meladeni. Kadang-kadang saking kesusune, saking kebelete, tanya itu tidak dijawab 1 jam, tanya lagi, kemudian tanya lagi, sedino nek kadang-kadang pilihmu malah tak hapus kabeh. Saya ngono ki berarti wong gak sabaran kan, wong kebelet kan. Oke lah, mungkin urgen, apalagi kalau tanpa nama, yes pasti tidak saya jawab. Kalau tanpa nama berarti tidak siap untuk berkenalan, padahal mereka tahu nama saya, tahu perejengan saya, tahu fisik saya. Ya makanya harus selalu ada namanya. Kalaupun itu lihat-lihat, kalau jawaban singkat oke saya jawab, kalau panjang ya saya jawab di forum ini. Kalau sudah pernah disampaikan ya sudah, tolong aktif nonton TV 9 dan mendengarkan SAS FM. Ini sederhana begini. Ustadz, apa benar bahwa malam Jumat itu sunnatul Rasul, yang jika suami istri berhubungan maka sama dengan membunuh 40 orang Yahudi?
bahkan ada riwayat lain 100 orang Yahudi, bahkan ada riwayat lain 1000 orang Yahudi, bahkan ada yang 7000 orang Yahudi. Mata ini situ lho raiso. Baik. Bagi saya, ya sebenarnya sudah sangat lama saya tahu itu, sudah sangat lama, tapi tak pikir gak penting. Ternyata penting ya. Banyak yang bertanya tentang itu. Pertama, istilah sunnah Rasul itu jangan dikaitkan dengan yang gitu-gitu lah ya. Nikah poligami sunnah Rasul, mbok jamaah gak sunnah Rasul. Lah kan saenake dhewe. Nek wayo ya sunnah Rasul. Engko hubungan suami istri malam Jumat sunnah Rasul. Nikah sunnah Rasul iya. Hubungan suami istri sunnah Rasul iya, tapi itu salah satu dan bagian kecil dari sunnah Rasul yang tidak perlu diekspos lah, supaya tidak mengesankan bahwa seolah-olah sunnah Rasul itu yang menonjol soal hubungan suami istri. Itu kan ngunyek banget itu. Jangan mulai malam ini, mohon maaf, saya sangat keberatan, bahkan haram wis ngono wis ya. Haram hukumnya mengkaitkan malam Jumat hubungan suami istri dengan sunnah Rasul. Mengapa? Tidak satu hadis pun, bahkan yang dhaif sekalipun, bahkan yang palsu sekalipun tidak ada. Penjenengan cari di, saya punya 171 hadis, kitab hadis. 171 kitab hadis, bukan hadisnya, kitabnya. Dan itu saya jamin pasti tidak ketemu. Nek ketemu tak tuku. Mbuh piro. Tapi wong jeneng gak ketemu loh. Oh ya sak tuku 10 juta wis. Ayo. Nek ketemu. Ndak ada itu. Kecuali gawe cewek. Ndak ada. Kalau andai saja ada, saya tetap keberatan untuk diekspos sebagai malam Jumat sunnah Rasul. Itu salah. Jangan. Itu sarkastik namanya. Sarkastik itu statement yang berdimensi ngenyek. Ngenyek ya apa sih? Ya ngenyek ya. Ngejek karo ngenyek beda didik ya. Pokoke ngenyek ini. Jadi mulai malam ini tidak boleh lagi umat Islam tertipu oleh maljum sampai terkenalkan maljum malam Jumat, maljum sunnah Rasul, mesti ngerti maksudnya kui. No banget. Maljum sunnah Rasul membaca surah Al-Kahfi, yes, hadisnya sahih. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, sebenarnya bukan malam Jumat, hari Jumat, maka akan diberi cahaya oleh Allah SWT sampai Jumat berikutnya, diampuni dosa-dosanya, dihindarkan dari gangguan dajjal. Kayaknya orang Arab ya, mohon maaf, orang Arab ini jarang baca surat Al-Kahfi kayaknya, makanya diganggu dajjal terus ya. Dajjal Amerika itu dajjal banget itu. Wong membuat apa-apa kemudian di atas namakan umat Islam pada mereka yang merekayasa. Apapun sudah operasi intelijen sudah banyak ketahuan, banyak konangan. Tapi baiklah ke malam Jumat ini. Jadi malam Jumat itu sebagaimana malam-malam yang lain, kekhasannya salah satu memang membaca surah Al-Kahfi. Itu hadisnya sahih, tapi hari Jumat. Cuma umumnya difahami malam Jumat. Oke, yes, tidak apa-apa. Malam Jumat membaca surah Al-Kahfi, oke. Kemudian baca sholawat banyak-banyak, ya, ada hadis sahih yang menyatakan bahwa siapa yang baca sholawat, banyak baca sholawat malam Jumat, maka akan dekat dengan saya, dekat dengan Nabi SAW. Karena sholawat umatku, umat Nabi Muhammad SAW itu diangkat pada hari Jumat. Ini salah satu hadis. Walaupun tentu baca sholawat ya jangan hanya malam Jumat atau hanya hari Jumat, ya selalulah kita baca sholawat. Tetapi andai kata itu diamalkan, oh bagus. Baca salat malam Jumat, baca Al-Kahfi malam Jumat, baca Yasin malam Jumat boleh enggak? Boleh. Siapa sing larang? Enggak ada larangan. Baca Qul Huwallahu tok malam Jumat enggak apa-apa. Tapi maksud saya ibadah Qul Huwallahu tok ya itu tetap bagus, tapi maksud saya untuk malam Jumat membaca apa saja, zikir-zikir apa saja boleh.
Yang ada hadisnya larangan itu sholat tahajud hanya malam Jumat itu loh. Itu ada larangannya memang. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita dilarang oleh Nabi sholat tahajud hanya malam Jumat. Sak dunia gak tahu tahajud, murah-murah malam Jumat tahajud, engko nek malam Jumat ya gak tahajud meneh, itu sing gak oleh. Kata ndak boleh pun ini menjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Juga yang tidak boleh itu puasa hanya hari Jumat. Kemise ora poso, Rebune ora poso, Setune ora poso, Ahad ora poso, Jumat tok poso. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan itu ada yang menyatakan memahami haram, ada yang memahami makruh. Kecuali puasa Daud. Kalau puasa Daud pas hari Jumat ya oke lah, tidak apa-apa. Puasa Daud kan misalnya Rebu kan, Senin poso, Selasa tidak, Rebu poso, Kamis tidak, Jumat poso, Sabtu tidak, kan memang gitu puasa Daud itu. Engko nek gak ono ya gak Daud jenenge. Maka boleh puasa Daud atau puasa hanya hari Jumat karena puasa Daud. Allah SWT malaikatnya tahu bahwa itu puasa Daud, jadi tidak ada masalah. Bagaimana kalau saya ini lahir hari Jumat Kliwon misalnya ya, kemudian tiap Jumat Kliwon saya poso. Nek sing kafane sakti itu jadi orang Jawa itu apa? Selasa Kliwon ya? Itu gombal banget juga. Tidak ada kafan sakti, itu tidak ada. Itu terus. Jadi nek wong mati Selasa Kliwon terus tunggoni mergo diincar oleh maling-maling itu, kafannya diambil, soalnya kafannya tinggi kemulan, nanti bisa hilang atau bisa aman waktu mencuri. Lah kok ya kangelan men lho ya. Bongkar kuburan ya serkoso, jiko apa iku kafan iku ya serkoso lho. Ya nek gak tangi, lah nek tangi. Kemudian nggih kemulan. Waduh. Tek terus nggih nyolong ya dosa tok ta pisan. Wong tinggi upamane nggih sajadah nggih salate gak oleh kok nggih nyolong. Baik, kembali ke hari Jumat. Jadi sekali lagi ibadah malam Jumat itu memang ada anjurannya, dan yang dilarang hanya itu. Misalnya tahlilan malam Jumat boleh, jangan lalu disekak-sekak atau jangan dicerca, jangan di stigma. Oh itu bid'ah, janganlah, sudah, tidak zamannya sekarang. Sama Muslim tidak usahlah saling ngecap seperti itu, tidak usah. Biar yang mengamalkan toh amal baik. Nek gak seneng gak setuju ya wis cukup, ndak seneng gak setuju ndak usah ngelokne, wis ngono ae. Soale ngelokne ki ya dosa ngono lho. Ngelokne ki ya dosa, menyakiti hati orang kan dosa. Kayak tiwas dosa ta? Tahlilan malam Jumat boleh, ndak ada larangannya kok. Ndak bisa dikias. Loh itu kan ada larangan sholat khusus malam Jumat ndak boleh, berarti tahlilan khusus malam Jumat ndak boleh. Saya ngomong sapa? Ndak ada. Jadi amal malam Jumat boleh semuanya, apapun sudah. Banyak amal kebaikan termasuk hubungan suami istri, yes banget. Boleh. Tapi aja muni iki sunah Rasul ngono lho, aja kuwi lho. Munine sunah Rasul bener tapi ora bener. Iya, memang hubungan suami istri itu sunah Rasul, bener. Nikah sunah Rasul, hubungan suami istri sunah Rasul, baikan suami istri sunah Rasul, pokoknya memproduksi anak juga sunah Rasul wis ngono. Tapi aja digedek-gedek nih. Aja dikhususkan seolah-olah sunah Rasul itu naik malam Jumat mesti itu. Jangan. Ini harus dihapus dari memori kita. Bahwa sunnah Rasul malam Jumat adalah membaca Al-Kahfi, membaca sholawat, tahlilan, yasinan, zikir. Hari Jumat, oh jelas Jumatan tuh. Jumatan bagi laki-laki hukumnya wajib, bagi perempuan boleh. Iya, boleh tidak. Kalau sudah iya, sudah bebas zuhurnya asal nggak telat. Masuk laki-laki kalau telat nggak dapat khutbah, wajib tetap sholat zuhur. Jumatnya sah tapi wajib sholat zuhur. Itu Imam Syafi'i. Kolkote memang, tapi oke lah saya kampanyekan supaya nggak lagi ada orang telat Jumatan. Kemudian ya ini penting, ini hadisnya sangat sahih. Ya, ingat saya sahih Muslim lah dan lain-lain, bahwa hari Jumat tuh kalau di hadis memang bunyinya wajib sih, bunyinya wajib.
wajib mandi seperti mandi jinabat. Tapi kemudian para ulama memahami kata wajib ini lalu difahami sunnah. Tapi ada yang menyatakan wajib, tergantung tekstual atau kontekstual. Kalau tekstual memang wajib. Yajibu ala al muslimi ayyasila yaumul jumati kata qol, bahwa umat Islam itu wajib mandi Jumat. Pada hari Jumat wajib mandi kayak mandi jinabat. Tapi hadisnya banyak, redaksinya macam-macam, sehingga para ulama memahami, mayoritas ulama menyatakan hukumnya sunnah. Tapi ojo gak adus, ini masalah. Sungguh saya sangat keberatan kalau ada orang mau Jumatan gak adus. Ya adus isu gak apa-apa, pokoknya kudu adus dino iku. Sebab saya pengalaman mengerikan. Ya kok mengerikan banget ya enggak, tapi aduh, subhanallah. Muka-muka aku gak ngono sih. Jumatan kan mesti kumpul wong akeh. Kumpul orang banyak. Jelalah sebelah saya itu subhanallah, ambune nek kecut gak sepiro badek. Ya pokoknya ambu gitu itu kan kok koyok badang ya oke, tapi kudu mutah. Mungkin dugaan saya, dia tuh ndak mandi kemudian ngangge Rexona, ngangge minyak wangi, apa ngangge deodoran wangi, iku malah gak ada mambu, malah gak enak ambune, munek ngeluh. Ini terus terang, oke lah saya bisa menahan diri ngempet ndak apa-apa, tapi kan menyakitkan. Iya tuh, menyakiti tuh. Wah ndak sengaja, siapa mau ndak sengaja, nek mandi mesti ndak gitu. Mandi kemudian pakai deodoran, pakai ya spotnya wewangian. Memang wewangian itu tatoyub itu sunnah Rasul banget itu. Nabi SAW itu ndak pernah baunya tidak wangi. Sampai mimpi ketemu Nabi pun kalau bangun wangi. Kok mimpi ketemu Nabi bangun gak wangi, berarti itu gak meyakinkan. Ya mohon maaf, salah satu tanda bahwa dia ngimpi ketemu Nabi wangi. Kalau salaman, kalau tidak bersentuhan ya enggak. Kalau salaman biasanya salaman atau disentuh Nabi, dirangkul Nabi itu baunya harum. Tapi yang terpenting tolong kalau mau Jumatan ingat, kalau memang mau berangkat kantor ya mandi pagi, kalau enggak siangnya mandi. Jadi kalau bisa menjelang berangkat Jumatan tuh mandi kemudian pakai wangian sehingga waktu ke masjid itu sudah wangi. Tapi bajunya juga harus bersih. Ojo baju saya nggak ulang yang lalu nggak dicuci, tinggo ya podo ae minggu. Sekali lagi saya amat sangat ingin mari umat Islam tampil segar, bugar, harum, rapi, serasi. Ya lihat aja ini ya. Mohon maaf, sungguh saya mohon maaf, tapi ini pelajaran yang baik. Saya kira-kira ya nggak pernah kok pakai pakaian yang gak serasi, itu kira-kira gak pernah. Baik, ini Jumatan datang lebih awal lebih bagus ya. Paling akhir menjelang khutbah. Ada itu datang lebih awal sama dengan berkorban unta, kemudian periode kedua korban sapi, periode ketiga korban kambing, periode keempat korban ayam, kemudian telur. Ada hadisnya sahih. Tapi itu pahalanya seperti, bukan lalu wah nek ngono wis gak usah korban, wis tak teko Jumatan ae wis ora usah korban yo kosong tenan Al-Akbar. Atau ya daerah-daerah penjenengan ya kudu enek sing korban. Itu pahalanya senilai itu. Baik. Jadi ini yang pertama soal ini. Soal sunnah Rasul itu tolong dihindari mengaitkan dengan hubungan suami istri dan malam Jumat. Sudah, sekarang memori kita hilangkan dan kita sunnah Rasul adalah hal-hal yang mulia, yang terpuji. Itu pun sebenarnya mulia terpuji, tapi kesannya kan, persepsinya kan seperti negatif itu. Baik, yang kedua ini kemarin sudah saya sampaikan di Al-Qadar. Juga saya berharap jangan ada yang tersinggung. Ustadz, apa benar
bahwa para sahabat tidak suka dainya hitam, batuke ireng. Sekali lagi, memang ada ayatnya akhir surah Al-Fatihah itu simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tanda umat Muhammad SAW. Tapi itu sebenarnya lebih terkait dengan orang Nasrani sebenarnya ya. Lebih terkait dengan perilaku sebelumnya. Dari kemathulun fit Taurah itu kan, orang Yahudi. Tapi ini juga mensifati umat Muhammad juga. Tapi kisah ini dikaitkan dengan umat Yahudi dan umat Nasrani. Athar sujud, bekas sujud oleh para sahabat, oleh Abdullah bin Umar, oleh Mujahid, banyak ya orang-orang alim tingkat sahabat dan tabi'in menyatakan itu bukan fisik, bukan bekas hitam di dahi, tapi di penampilan, di air muka atau aura atau apa ya namanya. Jadi bukan ireng baduke. Dan bahkan ada Mujahid menyatakan, saya, ya ungkapannya memang begitu, saya benci dengan orang yang menghitamkan baduknya itu. Sebab saya pernah sholat di belakang Rasulullah, kayak yang berkata ini Abdullah bin Umar. Saya pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali. Tidak seorang pun dari mereka yang baduknya hitam. Jadi Nabi yang tahajudnya lama itu baduknya ya gak ireng. Tapi ini yang baduknya ireng wis kadung gak apa-apa, gak usah dicat putih. Wis gak apa-apa, jangan ada yang tersinggung. Jangan, wis tenang aja wis, kabeh tenang aja. Ini saya hanya menyampaikan supaya itu tidak tinggi patokan, dan ya mohon maaf ya, saya terus terang ada kelompok tertentu yang memang mesti begitu. Dan seolah-olah itu untuk kebanggaan, naudzubillah. Bahkan ia terus terang Mujahid menyatakan, saya khawatir hati mereka tidak akan menang dengan setan. Artinya setan gudo dudono ireng badukmu lho, ireng bukaan. Dudono. Kon ahli tajud ada begitu. Siapapun yang begitu memang tanggungan beratnya untuk melawan dirinya sendiri, untuk tidak riya, untuk tidak pamer. Anak saya yang kecil itu ya, tiba-tiba saya tahu baduknya kok ireng. Saya tanya, "Le, kon saged tahajud ta?" "Mboten, Bang." "Mboten." "Oh ya memang anak kecil." "Lah badukmu kok ireng?" "Nggih, kula usep-usep nih." "Lah ben apa?" "Kula seneng nek ngeti baduk ireng, berarti khusyuk." Nah, berarti khusyuk. Bayangkan. Tapi sekali lagi, andai kata ada pemandang demikian ya silakan, tapi sungguh Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat tidak ada yang baduknya hitam. Padahal mereka pasti sholat dan pasti tahajud dan pasti lama tahajud itu. Tidak tercela, baduk hitam tidak tercela, walaupun ada sahabat yang keberatan, tapi tidak tercela asal bisa ngupeni hati. Jadi dalilnya itu memang ada, dalilnya simahum fi wujuhim min atharis sujud itu memang ada. Itu sifat umat Muhammad dan juga umat-umat terdahulu yang beribadah. Tapi atharus sujud oleh para sahabat, oleh para tabi'in tidak dimaknai sebagai tanda lahir baduk hitam, tapi penampilan air muka berseri-seri, cerah, menyenangkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk sisa waktu tanya jawab. Ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ahmad Ustaz. Ya, oh iya Mas. Ya, saya ingin bertanya tentang wangi-wangian tadi. Kaitannya dengan mohon maaf, seorang perokok. Seorang perokok, jikalau dia mungkin kadang-kadang ketika datang ke masjid masih merokok. Kemudian rokoknya ditanggalkan begitu saja, belum sempat kumur-kumur, sehingga ketika dia juga mungkin berdoa di saat sholat, itu sangat sekali mengganggu orang yang ada di sekelilingnya, lebih-lebih dia yang tidak merokok atau perokok pasif. Bagaimana pandangan jenengan tentang hal tersebut? Terima kasih. Bagus Mas, bagus sekali. Pertanyaan ini bagus sekali. Dan tidak perlu ada yang tersinggung. Kalau yang merokok ya tidak usah tersinggung. Jadi ada hadis sahih tentang larangan orang yang baru makan bawang, baru makan daging kurma untuk ke masjid. Nah, kok daging kurma sih? Daging unta. Daging kurma ya apa? Daging unta. Jadi orang makan daging unta itu bahkan dalam mazhab Hambali dihukumi batal wudunya, karena orang makan daging unta atau orang makan bawang itu aroma tidak nyamannya masih sisa di mulut, dan itu dilarang oleh Nabi untuk masuk masjid. Nah, oleh para ulama difahami larangan Nabi ini juga makruh, bukan haram. Oke, sebenarnya rokok terserahlah mau menghukumi apa. Kalau bagi yang tidak merokok mesti cenderung haram, kalau bagi yang merokok biasanya cenderung makruh atau malah sunnah ya. Tapi menimbulkan gangguan itu jelas dosa. Tidak usah ragu-ragu kalau ini. Menimbulkan gangguan itu dosa. Jadi kalaupun ke masjid habis merokok, oke lah, hukum rokok terserah. Tapi jika kemudian akibat merokok itu lalu menimbulkan bau tidak sedap, dan ya memang bagi lingkungan ya dosa lah. Wong ganggu orang itu. Maka ya kalau memang merokok ya harusnya setelah merokok ya sikat gigi dulu. Kalau enggak ya siwakan. Kalau enggak ya berkumur misalnya. Kalau sudah ada usaha begitu kok mampu ya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tetapi sungguh saya menghimbau sebenarnya lah lebih bagus cobalah kita hindari hal-hal yang potensial menimbulkan gangguan, daripada kan nanti kalkulasi di akhirat kita kaget terkejut ternyata amal saya yang sekian banyak itu ternyata harus saya potong, saya berikan pada orang-orang yang terganggu karena ulah saya. Oh, itu mengerikan sekali hadisnya, panjang hadisnya, tapi intinya seperti itu. Jadi nanti di akhirat ada banyak orang terkejut, kecilik karena merasa pahalanya banyak, tapi ternyata dosa-dosa kecilnya tidak dirasa. Harus setor amal baik kepada orang-orang yang tersakiti karena tindakannya, tersakiti karena ucapannya, tersakiti karena ulahnya, sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau tidak sengaja memang hukumnya kalau tidak sengaja beneran itu memang dimaafkan. Tapi kalau ini sudah tahu ada potensi untuk mengganggu ya tidak bisa alasan oh saya tidak sengaja, tidak bisa begitu. Sekali lagi, kalau perokok ya harusnya waspada. Tapi kalau puasa kan mulutnya juga mesti tidak enak, tapi ya bisa jaga. Mohon maaf ya, saya sendiri ngerumangsani kalau puasa ya wis ojo nek omong malah didep nih irunge kancane, jangan. Agak jauh saja saya selalu berusaha hati-hati, ojo sampai banter-banter mengungkapkan ini, jangan sampai keras-keras supaya ndak nyetrum. Saya pasti jangankan orang biasa, saya ada salah seorang menteri yang mulutnya luar biasa bau. Nah, saya tapi tidak mungkin ambumu gak enak, tidak mungkin kan. Tapi ini muruah, harga diri. Jadi kita bisa menjaga diri bagaimana supaya tindakan kita tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Ini Mas ya. Baik, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, ini Bu Yati ya? Ya. Oh ya, monggo silakan. Saya mau menanyakan yang ada kaitannya dengan amanah. Oh ya. Apabila orang tua kita masih hidup, beliau memberi amanah kepada kita, misalnya rumah ini jangan dijual. Tapi dengan berjalannya waktu, orang tua kita sudah wafat, ada sebagian anak-anaknya yang ingin rumah itu dijual, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Yang saya tanyakan,
apakah ada dampaknya pada perjalanan hidup kita bagi mereka yang ingin menjual rumah itu dan berarti tidak bisa menjaga amanah dari orang tua. Yang kedua, Prof, ada sebagian penjual makanan ataupun toko yang rezekinya itu luar biasa, artinya sampai seperti tidak masuk akal gitu. Rezeki itu diturunkan oleh Allah kepada hambanya, tapi kalau mereka di balik itu ada sesuatu yang menyebabkan rezekinya itu berlebihan, saya mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, penjenengan semua yang menjadi orang tua, tolong jangan berat di generasi anak-anak cucu penjenengan dengan amanat yang berat. Sebenarnya amanat rumah jangan dijual itu tidak perlu. Sebab harta peninggalan itu namanya tirkah, itu warisan hak yang hidup. Yang mati wis lah, gak usah melok ngurus sing bondo sing ono. Jangan dijual. Apa itu? Kenapa? Alasannya, jika tidak syar'i ya tidak perlu diikuti. Kalaupun terpaksa mengiyakan karena tidak ingin menyakiti saja, tapi jangan sungguh-sungguh mengiyakan. Kalau sungguh-sungguh mengiyakan ada wasiat, semacam wasiat, dan wasiat itu walaupun wasiat sebenarnya juga tetap ada alternatifnya. Tidak mutlak wasiat itu mesti dilaksanakan, tergantung. Jika tidak syar'i maka ya tidak bisa. Wasiat atau semacam pesanan begitu itu kayaknya sekedar terkait dengan nostalgia atau kenangan masa lalu. Rumah ini untuk kenangan-kenangan. Ya kalau memang anak-anaknya cukup hidupnya, tapi kalau memang tidak cukup kan perlu dibagi. Sekali lagi, jika memang pada kondisi membutuhkan untuk dijual dan dibagi, ya jual dan dibagi, karena itu bukan hak orang tua lagi. Hak orang tua itu ketika orang tua masih hidup. Kalau sudah mati, sudah wafat, maka haknya adalah hak anak. Perkara pesan-pesan tertentu yang masuk akal, yang sesuai syariah, silakan. Misalnya tolong sebagian nanti harta diberikan masjid ya, atau diberikan madrasah ya, diberikan untuk itu, untuk orang fakir miskin itu boleh, asal tidak lebih sepertiga. Kalau lebih sepertiga tidak boleh. Tapi kalau misalnya tinggalan di rumah cok, rumah gede tapi rumah cok, terus gak oleh didel, terus piye? Jadi sekali lagi itu soal wasiat tidak sepenuhnya harus dilaksanakan, harus dilihat sesuai atau tidaknya dengan syariat dan dengan kebutuhan real ahli waris. Yang kedua, rezeki melimpah itu kemungkinannya ada dua, karena bertakwa. Karena Allah SWT menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah SWT maka segala kesulitannya diberi jalan keluar dan diberi rezeki secara tak terduga. Rezeki melimpah itu ada kemungkinan karena bertakwa. Tetapi kayaknya sulit sekarang ini. Kalau orang rezeki melimpah karena bertakwa itu tidak mudah mencarinya. Mungkin ada tapi tidak mudah mencarinya. Yang terbesar kemudian yang kedua karena maksiat, karena sudah melampaui batas, kemudian oleh Allah SWT dibiarkan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang yang sudah melampaui batas, wis gak hal haram, sudah tidak ngerti dosa, tidak mikir dosa, itu biasanya dilepas oleh Allah SWT, dan nanti akan tuntutannya akan sangat berat. Memang kalau saya mendengar atau menonton TV, para koruptor itu kekayaannya luar biasa, gak umum, dan itu mustahil karena bertakwa. Mesti karena sudah dilepas oleh Allah SWT, sudah dibiarkan oleh Allah SWT, sehingga dia akan bergelimang dalam dosa-dosa dengan rezeki yang melimpah itu. Oleh karena itu mari kita takut pada Allah SWT. Moga-moga kita tidak ada rezeki yang syubhat, yang haram, yang tidak barokah. Moga-moga rezeki kita adalah rezeki yang halal dan barokah, dan itu harus dicari, harus diusahakan. Jangan sampai lalu kita terlena dengan kenikmatan dunia sehingga lupa halal dan haramnya.
Begitu Bu ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahid Al-Ghazali dari Warustad. Ini soal orang tersakit, Ustaz. Ada seorang istri merasa tersakiti hanya karena suaminya poligami. Padahal poligami itu kan tidak dosa. Bahkan ada yang berpendapat bahwa itu sebuah anjuran kalau mampu. Nah, apakah suami yang berpoligami yang berniat untuk tidak menyakiti istri, tapi istri tersakiti, apakah suami ini termasuk dosa? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang wis nek teko kene iki, aku gak wani masuk rono wis. Manusiawi sekali bahwa istri yang diwayuh atau suaminya poligami itu sakit, manusiawi sekali, tidak berdosa asal tidak diekspresikan dalam bentuk tindakan. Sakit terus ngeracun bojone atau ngeracun mbok nom, atau tersakiti kemudian ngerasani ngalor ngidul, enggak boleh. Tapi kalau ditahan, ya Allah saya ridho ya Allah, tapi ini hati saya manusiawi, ya silakan. Tapi katakan ridho kepada Allah SWT. Sebab kalau tidak ridho pada Allah SWT, masalah itu nanti. Kemudian apa suami berdosa? Tergantung nikah lagi itu apa niatnya. Nek niatnya menyakiti istri ya dosa. Kalau niatnya mencari kesenangan ya bebas, tetapi apa? Memang itu relatif. Tapi kalau niatnya saya memang ingin memenuhi kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi di istri pertama misalnya, atau saya ingin menolong perempuan yang, tapi itu nek ngono ki gawe-gawe tok ya, alasan tok ya. Nek koyok Nabi silakan, koyok Nabi itu istrinya janda-janda semua selain Siti Aisyah aja, itu janda-janda semua dan banyak yang tua. Tapi baiklah, yang penting noto hati wis, aku gak harus carane niat poligami apa. Yang jelas kalau niatnya apik ya ndak dosa. Jadi ini memang dilematis. Kemudian nanti pertanyaan sama bisa dilanjutkan bagaimana dengan istri yang kedua? Apa dosa menyakiti, menimbulkan sakit pada istri pertama? Niatnya juga. Kalau dia niatnya juga, ya gimana aku negat jadi istri kedua aku yura payu-payu upamane. Atau saya payu tapi untuk wong sing gak standar menurut saya, ya lebih baik saya dinikahi wong sing ganteng sugih wis mapan ya, dan ini boleh kok asal iso noto hati ya nggak dosa. Sekali lagi masing-masing harus bisa noto hati, itu yang penting kuncinya. Aku gak ngurui poligami loh ya, tapi nek poligami noto hati sing apik, niati sing apik lillahi ta'ala, mencari ridho Allah SWT, dan harus diperhitungkan kemungkinan problemnya, jelas ada itu. Oleh karena itu ya sekali lagi podono iki kalau terpaksa suami memang akan poligami daripada kesasar jalan, ya sudah relakan. Atau kalau tidak rela ya seperti Siti Fatimah nggak ridho, ya sudah lebih baik sudah pisah. Silakan. Saya repotkan, moh pisah, moh dipoligami, dan saya kini ngotot poligami, agak repot kan. Sekali lagi, ini bahasan tersulit di dunia. Saya menjadi penceramah sekian puluh tahun itu paling angel kalau bahas masalah poligami. Apalagi kalau saya semangat gitu tuh sampai rumah juga jadi pertanyaan lagi. Terus gue sampai rumah sesuk, sampai rumah kan mesti gue enek ibu-ibu sing WA. Prof Zaro tadi bahas ini mesti ngono biasanya. Ya tujuannya gak ngerasani, tapi tujuannya mengelaporkan. Kemudian nanti waktu Senin juga gitu. Ndelok padha ndelok mesti enek perkara meneh. Padahal sejujurnya kalau saya sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada minat poligami, itu tidak ada. Bukan nggak mau, memang tidak ingin. Nek jane yo iso maksudnya ekonomi insya Allah ya kuat, fisik ya cek bergas kan gitu, tapi minat itu tidak ada. Ini beruntunglah yang menjadi istri saya.
lapor nek lapornya. Beruntunglah istri saya mendapatkan suami saya tidak berminat untuk poligami sampai detik ini, embuh sesuk. kayaknya mengaluri tidak ada keturunan poligami itu tidak ada saya. Mas, ojo takok sing ora-ora Mas. Monggo silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Titi dari Sidoarjo. Oh iya, monggo Bunda. Yang akan saya tanyakan, saya pernah melihat ada orang itu sholat makmum tapi terlambat. Jadi sholat duhur dia rakaat yang kedua baru ikut. Seharusnya kan kalau imamnya sudah salam itu dia berdiri lagi. Ternyata dia mungkin lupa sehingga ikut salam. Nah kemudian dia berdiri lagi untuk karena kelupaan tadi melanjutkan lagi tambah 1 rakaat lagi. Nah itu bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua itu untuk wanita yang berhalangan, itu ada yang mengatakan boleh membaca Al-Quran asal ada terjemahnya, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, bahkan seperti zikir itu tidak boleh gitu. Itu bagaimana Ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sholat yang terlambat, tapi saya tidak menganjurkan penjenengan terlambat. Kalau terlambat, sekali lagi ini masih sering saya temukan, kalau penjenengan menemukan imam ruku, segera Allahu Akbar langsung ikut ruku, itu dapat rakaat. Jadi kalau penjenengan terlambat kemudian imam sudah ruku, segera Allahu Akbar langsung ruku, itu masih dapat rakaat utuh. Tidak usah baca Fatihah, tidak usah baca Bismillah, Allahu Akbar langsung ruku. Tapi nek penjenengan Allahu Akbar mau Fatihah, imamnya i'tidal, itu sholatnya sah tapi tidak dapat rakaat. Tidak dapat rakaat jamaah, jadi nanti harus menambah 1 karena ini tidak dihitung 1 rakaat. Walaupun penjenengan rakaatnya lengkap sebenarnya dari sisi penjenengan, tapi dari sudut jamaah tidak. Maka tidak usah mempersulit diri, kalau telat langsung ruku. Begitu juga dalam semua sholat jangan terlalu telat. Kalau imam sujud, penjenengan ya langsung ikut sujud. Kalau sampai imam berdiri penjenengan belum sujud, wah itu batal jamaahnya. Sholatnya sah tapi batal jamaahnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau penjenengan sholat kemudian ya telat, lali pisan, kemudian waktu imam salam penjenengan juga ikut salam, maka nambah 1 rakaat dan sujud sahwi. Sudah benar itu, nambah 1 rakaat sujud sahwi. Bahkan kadang-kadang wis rodok suwi lagi dilekne sebelah tambah 1 ya langsung. Pokoknya tambah 1, mosok iya. Pokoknya wis jawab ngono. Tambah 1, mosok iya, langsung jeguk ae langsung kon ngatik. Tapi ndak, masuk muni mosok iya ya tetap ndak batal. Artinya tetap langsung berdiri tambah 1 rakaat. Walaupun saya omong-omongan tetap tidak batal karena Nabi juga pernah melakukan seperti itu. Nabi pernah ditegur oleh para sahabat, apa sholat sekarang ini maghrib 4 rakaat atau waktu itu asar 5 rakaat? Masa ya? Gitu ya dalam bahasa Arab tadi. Oh ya, akhirnya langsung balik kemudian sujud sahwi. Kalau kelebihan, kalau kurang nambah lalu baru sujud sahwi. Jadi begitu tata cara bagaimana berjamaah. Moga-moga kapan-kapan saya bisa menjelaskan lagi tentang kaifiah jamaah, sebab saya masih menyaksikan beberapa kejanggalan atau ketidakbenaran dalam menjadi makmum untuk baik jamaah di sini maupun di tempat lain. Mari kita sambut, sebentar lagi kan bulan Ramadan, kita toto hati kita dengan gembira, dengan suka kita song-song, kita sambut datangnya bulan Ramadan yang kurang beberapa hari lagi. Moga-moga kita termasuk yang diberkahi umur kita oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sempurna, gugur dosa-dosa kita, dan pahala kita menjadi berlipat ganda berkah dari Allah SWT dalam bulan Ramadan. Kita akhiri pengajian ini dengan kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.